Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, salam hangat bagi para pendengar setia Radio WLC dimanapun Anda berada. Bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami untuk pertama kalinya pada hari ini, saya ucapkan selamat bergabung di Radio WLC. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami kembali hari ini. Ya, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Topik ini mengenai penipuan terhebat dalam sejarah. Seluruh dunia kekristenan telah dipengaruhi oleh hal tersebut, tapi tampaknya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dari sudut pandang intelektual, penipuan ini menakjubkan. Penipuan ini adalah tipu daya yang sempurna dan bahkan bisa menipu orang-orang tercerdas sekalipun. Betul, tapi sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, saya ingin memberikan penjelasan singkat bagi para pendengar yang baru pertama kali bergabung bersama kita di Radio WLC. Di Radio WLC, kami tidak akan menggunakan gelar Allah atau Tuhan untuk merujuk pada Bapa Surgawi. Karena kami selalu menggunakan nama pribadinya yaitu Yahwa atau biasa disingkat Yah. Dan nama sang anak adalah Yahushua. El, Eloah, dan Elohim adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk merujuk pada Bapa, dan gelar itulah yang juga sering kami gunakan. Ya, betul Mario. Terima kasih atas penjelasan singkatnya. Nah, ngomong-ngomong, apakah Anda pernah mendengar soal nitroxis? Nito apa? Apakah itu merek sejenis obat atau semacamnya? Bukan ya. Tapi apakah Anda pernah mendengar soal Herodotus? Dia adalah seorang sejarawan Yunani di abad ke-5 ya, sebelum Masehi. Iya. Anak laki-laki saya kadang menyebut mereka dengan orang-orang kuno. Ya, menurut Herodotus, Nitocris adalah seorang ratu pada zaman kuno yang memiliki selera humor yang gila ya. Dikatakan bahwa dia membuat makam untuk dirinya sendiri tepat di atas salah satu gerbang utama menuju kota Babel, dan batu di makam tersebut memiliki ukiran tulisan. Di dalam ukiran tersebut tertulis, "Bila ada salah seorang raja Babel yang kekurangan uang, biarkanlah dia membongkar makamku. Tapi itu hanya boleh dilakukan pada saat dia betul-betul membutuhkannya. Siapapun yang membongkar makamku pada saat-saat lain selain itu, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa." Biar saya tebak, Raja Babel yang selanjutnya pun memutuskan bahwa dia telah kehabisan uang. Ya, bisa saja kan? Ya, tapi tidak. Menurut Herodotus, makam tersebut tetap tidak tersentuh hingga masa kekuasaan Darius. Dia tidak membutuhkan uang, tapi dia tidak ingin menggunakan gerbang itu bila makam Nitocris masih ada di atasnya. Nah, lebih jauh lagi, dia berpikir bahwa adalah sia-sia jika harta karun itu dibiarkan begitu saja. Jadi dia memerintahkan agar makam tersebut dibongkar. Lalu apa yang dia temukan, Doni? Selain jasad Ratu Nitocris, dia menemukan inskripsi lainnya. Di dalam inskripsi tersebut tertulis, "Andai saja engkau tidak begitu tamak dan rakus untuk mendapatkan uang dengan cara kotor apapun, pasti engkau tidak akan perlu membongkar makam orang mati." Ternyata sama sekali tidak ada harta karun di dalamnya ya. Sama sekali tidak ya. Dan dia berhasil membuat orang-orang berpikir bahwa memang ada harta karun di dalam makam itu. Iya, harus diakui penipuan seperti ini adalah sebuah karya seni. Itu sungguh lucu. Iya, sangat lucu. Tapi sebenarnya ada penipuan yang lebih besar lagi. Dan tidak seperti lelucon praktis Nitocris, penipuan yang satu ini masih tetap bertahan hingga 1700 tahun setelah itu dibuat. Wow. Masalahnya adalah penipuan itu telah mempengaruhi perilaku semua orang di dalam kekristenan. Dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Jadi penipuan apa itu, Doni? Perubahan kalender secara total yang menyebabkan serangkaian reaksi yang karenanya telah mempengaruhi waktu beribadah agama Yahudi dan kekristenan. Keduanya? Bahkan agama Yahudi juga? Iya, agama Yahudi juga. Itu betul-betul luar biasa. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita ingin membahasnya, maka kita harus kembali pada abad keempat. Itu adalah masa di mana pergolakan dan perubahan besar terjadi di dalam kerajaan Roma. Sang penguasa Konstantin Agung adalah seorang ahli strategi yang amat cemerlang dalam melaksanakan agenda politiknya. Dia ingin menyatukan dua kelompok yang paling berpengaruh di dalam kerajaannya,
yaitu kaum penyembah berhala dan umat Kristen. Iya, bagaimana dengan kaum Yahudi, Doni? Pada saat itu mereka adalah kaum minoritas yang tidak memiliki banyak pengaruh. Nah, cara Konstantin untuk menyatukan kaum penyembah berhala dengan umat Kristen adalah dengan mencari kesamaan di antara mereka. Dan itu adalah hari Minggu dalam siklus mingguan planetari penyembah berhala. Baiklah, tunggu sebentar. Di mana kaum Yahudi pada saat itu? Apakah mereka beribadah pada hari Sabtu? Tidak. Pada saat itu kaum Yahudi masih menggunakan kalender lunisolar Alkitab. Kita akan membahas itu pada program lainnya ya. Untuk saat ini cukup untuk diketahui bahwa saat itu mereka tidak menggunakan kalender Julian. Yang mana kemudian berarti bahwa pada masa itu mereka tidak beribadah pada hari Sabtu. Oke. Hal yang kebanyakan orang tidak ketahui adalah bahwa ketika Julius Caesar menetapkan kalender Julian miliknya, siklus mingguannya terdiri dari 8 hari. Karena sekarang ini dunia sudah bersama-sama menggunakan kalender sipil yang sama, maka tentunya kita beranggapan bahwa semua orang memang telah menggunakan kalender yang sama sejak zaman kuno. Tapi sebenarnya tidak demikian. Iya. Bahkan di dalam kerajaan Roma pun terdapat perbedaan regional dalam penggunaan kalender. Poin yang harus dipahami adalah kalender Julian yang digunakan selama dan setelah masa kehidupan Yahusua masih menggunakan siklus mingguan yang terdiri dari 8 hari seminggu. Baru setelah masa itulah siklus mingguan planetari penyembah berhala menggantikan siklus mingguan yang terdiri dari 8 hari itu. Dengan kata lain, umat Yahudi dan umat Kristen awal pada masa itu tidak menggunakan kalender Julian dalam menghitung hari Sabat atau hari pertama dalam siklus mingguan, yaitu hari kebangkitan. Nah, tepat sekali. Jadi, kapan siklus mingguan Julian berubah menjadi siklus mingguan 7 hari? Tadi Anda mengatakan bahwa siklus mingguan tersebut merupakan siklus mingguan planetari kaum penyembah berhala. Ya. Jadi sudah jelas bahwa mereka tidak mendapatkan format siklus mingguan 7 hari itu dari Alkitab. Tidak. Hari-hari dalam siklus mingguan planetari kaum penyembah berhala itu dinamai dengan menggunakan nama planetari yang berasal dari paham penyembah berhala. Eviatar Zerubbabel, seorang sosiologis dan profesor kelahiran Israel yang bekerja di Rutgers University, telah menulis sejumlah buku mengenai standarisasi waktu. Nah, di sini saya telah membawa sebuah buku karyanya yang berjudul The 7-Day Circle, The History and Meaning of the Week, atau dalam bahasa Indonesia berarti siklus 7 hari, sejarah dan makna mingguan. Mario, tolong bacakan kutipan yang telah saya tandai, itu ada di halaman 46. Baik, di sini dikatakan, digantikannya siklus mingguan yang berisi 8 hari itu terjadi bertepatan dengan ekspansi Roma. Siklus mingguan 7 hari planetari yang astrologis dan siklus mingguan 7 hari kekristenan yang baru dikenal di Roma pun menjadi amat sangat populer. Ada bukti yang mengindikasikan bahwa siklus mingguan 8 hari Roma dan kedua siklus mingguan 7 hari tersebut digunakan secara bersamaan selama beberapa waktu. Yang perlu dicatat, Zerubbabel membedakan antara siklus mingguan 7 hari planetari dengan siklus mingguan 7 hari yang Alkitabiah. Baiklah, Mario, silakan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya dikatakan, namun keberadaan dua siklus mingguan yang berbeda dan tidak sesuai satu sama lain itu tentunya tidak bisa bertahan lama. Salah satu dari siklus mingguan itu harus dibuang. Seperti yang kita ketahui, siklus mingguan 8 harilah yang kemudian menghilang dari catatan sejarah untuk selamanya. Nah, perubahan itu tidaklah berlangsung dengan cepat. Tapi poin yang bisa kita tarik dari sini adalah bahwa ketika kalender Julian mengadopsi siklus mingguan 7 hari, yang diadopsinya adalah siklus mingguan 7 hari kaum penyembah berhala. Jadi bukan siklus mingguan 7 hari yang Alkitabiah. Ini adalah hal yang penting karena meskipun sama-sama berisikan 7 hari, kedua siklus mingguan ini sangat berbeda. Apa maksud Anda, Doni? Oke, seperti ini ya. Keduanya tidak sesuai. Hari pertama dalam siklus mingguan Alkitabiah tidak bertepatan dengan hari Minggu di kalender modern kita. Di sini saya masih memiliki sebuah kutipan lainnya yang saya ambil dari Franz Kumon. Mario, sekali lagi tolong bacakan kutipannya. Yang ini. Baik, di dalam kutipan ini Kumon mengatakan, tidak perlu diragukan lagi bahwa peleburan misteri-misteri Iran atau Persia oleh kaum penyembah berhala memiliki peran yang besar dalam pengadopsian umum siklus mingguan di mana hari Minggu adalah hari kudus. Nama-nama yang kita gunakan dengan tidak sadar untuk ke-6 hari lainnya pertama kali digunakan bersamaan dengan saat ketika paham Mitra memenangkan para pengikutnya di provinsi Barat. Ini bukan berarti bahwa kita tergesa-gesa dalam menetapkan hubungan antara kemenangannya dengan kedua fenomena yang terjadi bersamaan tersebut. Ya, nah dengan kata lain ya, siklus mingguan modern yang kita gunakan sekarang, yang berisikan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan lain-lain, berasal dari paham penyembah berhala, bukan berasal dari kitab suci. Faktanya, bukti arkeologis menunjukkan bahwa umat Kristen awal menggunakan 2 jenis tanggal pada tulisan di makam-makam mereka.
yaitu tanggal pada kalender solar Julian dan kalender lunisolar Alkitab. Iya, itu menarik. Saya belum pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi sepertinya saya selalu berasumsi bahwa siklus mingguan 7 hari telah terus digunakan sejak masa penciptaan, Doni. Ya, sepertinya hampir semua umat Kristen berasumsi demikian ya, tapi itu tidak benar. Oke, jadi bagaimana cara Konstantin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut? Nah, pertama-tama, dia menetapkan serangkaian hukum untuk menghormati hari matahari, dies solis, atau disebut hari Minggu. Nah, pada siklus mingguan planetari yang asli, hari Sabtu adalah hari pertama dalam siklus mingguan itu. Hari Minggu adalah hari kedua, dan hari Jumat adalah hari ketujuh. Namun, matahari adalah simbol kesukaan pribadi Konstantin. Dia mengukir Sol Invictus atau matahari yang tak terkalahkan pada koin mata uang miliknya, dan kemudian itu menjadi moto pribadinya sepanjang hidupnya. Peninggian hari Minggu sebagai hari beribadah adalah hal yang dapat diterima oleh kaum penyembah berhala, dan merupakan sesuatu yang bisa dikompromikan oleh beberapa umat Kristen. Lalu hingga pada abad kedua, banyak umat Kristen, umumnya di Barat, telah menghormati hari Minggu sebagai hari kebangkitan Sang Juru Selamat. Kesempatan inilah yang dinanti oleh Konstantin untuk menggabungkan paham penyembah berhala dengan kekristenan. Iya, jadi hari Minggu lah yang merupakan kesamaan yang ditemukan Konstantin antara kaum penyembah berhala dan umat Kristen itu. Ya, itulah kesamaan yang memurtadkan umat Kristen. Nah, ini adalah kutipan lainnya yang diambil dari buku Roman and Christian Imperialism karya J. Wedgbury Jones. Baiklah, akan saya bacakan. Di dalam kutipan ini, Jones mengatakan, seberapa besar dampak sebuah hukum terhadap rancangan Konstantin itu bisa dijawab dengan mudah. Hukum tersebut memberikan penghormatan khusus pada hari raya gereja Kristen dan memberikan sedikit keuntungan bagi kaum penyembah berhala itu sendiri. Nyatanya, tidak ada satupun dari aturan tersebut yang tidak dituliskan oleh kaum penyembah berhala. Hukum tersebut memang menghormati salah satu tuhan kaum penyembah berhala yang telah diadopsi Konstantin sebagai dewa pelindungnya yang spesial, yaitu Apollo, sang dewa matahari. Nama hari itu sendiri telah menunjukkan ambiguitasnya. Nama Sunday atau dies solis, yang dalam bahasa Indonesia berarti hari Minggu, itu pun digunakan oleh umat Kristen maupun kaum penyembah berhala. Jadi sekali lagi saya jelaskan, siklus mingguan 7 hari yang baru ini berasal dari paham penyembah berhala, bukan berasal dari Alkitab. Tapi siklus tersebutlah yang menjadi jalan bagi Konstantin untuk menggabungkan kaum penyembah berhala dengan umat Kristen. Dan para sarjana mengetahui hal ini. Umat Kristen mungkin tidak tahu mengenai fakta-fakta sejarah, tapi para sarjana tidak demikian. Nah, ini dia kutipan berikutnya yang saya ambil dari buku The Social and Economic History of the Roman Empire karya Michael Rostovtsev. Mario, silakan dibacakan. Baiklah, di dalam kutipan ini Rostovtsev mengatakan, waktunya telah tiba untuk menyatukan negara dan gereja karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Konstantin adalah orang yang betul-betul jenius karena menyadari hal tersebut dan mengambil tindakan. Dia menawarkan perdamaian pada gereja, menyokongnya agar gereja mau mengakui negara dan mendukung kekuasaan imperial. Ya, itu berhasil. Kaum penyembah berhala dan umat Kristen pun digabungkan. Masalahnya adalah hal tersebut juga menyebabkan perdebatan di antara umat Kristen mengenai kapan mereka harus merayakan hari kebangkitan Sang Juru Selamat. Apa maksud Anda, Doni? Begini, hingga pada saat ini banyak umat Kristen khususnya di timur masih merayakan Sabat hari ke-7 dan juga hari-hari raya tahunan Yahwa dan tetap menghitungnya dengan menggunakan kalender lunisolar Alkitab. Bahkan banyak orang yang telah beribadah di hari Minggu masih menggunakan kalender Alkitabiah untuk menghitung hari Paskah Passover. Jadi dengan kata lain, mereka sudah tidak lagi memperdebatkan kalender mana yang harus digunakan untuk menentukan kapan hari kebangkitan Sang Juru Selamat harus dirayakan. Ya, tepat sekali. Nah, Robert Odom menulis sebuah buku yang berjudul Sunday in Roman Paganism, yang berisikan banyak hal mengenai pengadopsian umat Kristen terhadap penghitungan waktu kaum penyembah berhala. Saya telah menandai beberapa kutipan, oleh karena itu Mario tolong bacakan. Baiklah, di buku Sunday in Roman Paganism ini, Odom mengatakan, sejak abad kedua Masehi telah terdapat perbedaan opini mengenai tanggal perayaan Paskah Easter dan Hari Raya Tuhan, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan. Ternyata, praktek yang paling kuno adalah perayaan hari ke-14 yang merupakan tanggal Paskah Passover, hari ke-15 dan hari ke-16 dalam bulanan lunar. Terlepas daripada hari apa tanggal-tanggal tersebut akan jatuh di siklus mingguan kalender Julian dari tahun ke tahun. Para uskup Roma ingin memperkuat perayaan hari Minggu sebagai hari raya gereja. Mereka kemudian menetapkan bahwa hari raya tahunan harus selalu dirayakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mengikuti hari ke-14 dalam bulan kalender lunar. Kontroversi ini terus berlangsung hampir selama 2 abad, hingga Konstantin ikut campur atas nama para uskup Roma
dan mengalahkan kelompok-kelompok lainnya. Ya, masalahnya adalah meskipun mingguan Alkitab dan mingguan penyembah berhala memiliki jumlah hari yang sama, namun siklusnya berbeda. Siklus mingguan Alkitab selalu dimulai baru setiap bulan dan diawali dengan hari bulan baru. Sedangkan siklus mingguan kalender Julian adalah siklus mingguan yang tidak terputus. Oh iya, saya mengerti. Jadi itu berarti bahwa hari Paskah Passover Alkitab yang dirayakan pada tanggal 14 Abib itu bisa saja jatuh pada hari apapun di dalam kalender Julian kan? Ya, betul. Hasilnya adalah tanggal 16 Abib yaitu hari kebangkitan. Tidak selalu jatuh pada hari Minggu di kalender Julian yang kita gunakan sekarang. Umat Kristen yang telah menganut paham penyembah berhala ingin merayakan hari kebangkitan Kristus dengan menggunakan kalender Julian. Dan mereka ingin menyesuaikannya dengan perayaan hari kesuburan yang disebut dengan hari Paskah Easter. Jadi apa yang mereka lakukan, Doni? Mereka menerbitkan surat keputusan yang mengklaim bahwa semua umat Kristen harus merayakan kebangkitan hari Paskah Easter di hari Minggu. Dan bukan dengan merayakan Paskah Passover pada tanggal 14 Abib. Luar biasa, itulah peleburan kekristenan dengan paham penyembah berhala. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan bila kami kembali nanti, saya ingin mendengarkan lebih banyak penjelasan mengenai kapan dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Nah Doni, jadi Konstantin menggabungkan kaum penyembah berhala dengan umat Kristen dengan cara meninggikan hari matahari sebagai hari peribadatan. Ya, tepat sekali. Kapan hal itu terjadi, Doni? Oke, begini. Sebenarnya Konstantin menetapkan serangkaian hukum yang meninggikan hari Minggu sebagai hari peribadatan. Tapi puncak peristiwa di mana kalender Alkitabiah sudah tidak lagi digunakan untuk merayakan hari-hari raya keagamaan adalah di Konsili Nisea pada abad keempat. Pada saat itulah perayaan hari raya penyembah berhala yaitu Paskah Easter seakan-akan dianggap sebagai hari raya untuk menghormati kebangkitan Sang Juru Selamat dan menggantikan hari raya Paskah Passover yang telah ditetapkan Yahwa untuk mengenang kematian Yahuswa. Ini adalah kutipan dari buku kelima karya Eusebius yang berjudul Church History. Nah Mario, tolong bacakan kutipan yang telah saya tandai. Baiklah Doni, ini adalah tugas saya. Di dalam kutipan ini Eusebius mengatakan, musyawarah gereja dan perkumpulan para uskup pun diadakan karena hal ini dan melalui dekret gerejawi, semuanya sepakat bahwa hari kebangkitan Tuhan harus dirayakan pada hari Tuhan kita, yaitu hari Minggu, dan bahwa semua orang harus merayakan penutupan hari Paskah dengan berpuasa hanya pada hari tersebut. Nah, kita harus memahami bahwa terdapat banyak umat Kristen apostolik, khususnya di Timur, yang masih menggunakan kalender Alkitabiah. Orang-orang percaya yang tulus tersebut kemudian dengan cepat memprotes dekret para uskup di barat itu. Iya, itu seakan-akan menunjukkan bahwa para uskup tersebut memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mereka bisa menetapkan hukum dengan begitu saja dan kemudian memberlakukannya untuk semua umat Kristen. Iya, betul. Nah, Polykrates dari Efesus adalah seorang uskup Kristen awal yang masih tetap setia pada ajaran murni para rasul. Dia menuliskan sepucuk surat kepada seorang uskup di Roma bernama Victor. Di dalam surat tersebut dia menyatakan keteguhan imannya untuk tetap menggunakan kalender Alkitab dalam menentukan hari raya Paskah Passover. Suratnya itu memiliki pesan yang sangat penting bagi umat Kristen zaman ini karena di dalamnya mencantumkan cara Yohanes terkasih dan Rasul Filipus dalam merayakan Paskah Passover. Itu betul-betul bisa menyadarkan kita karena kebanyakan umat Kristen pada hari ini mengabaikan hari-hari raya Yahwa dan menganggapnya tidak lain sebagai hari-hari raya orang Yahudi. Ya, betul. Dan bukan hanya para rasul yang merayakan hari-hari raya tahunan dan hari Sabat mingguan, tapi para umat Kristen saleh selama ratusan tahun juga melakukannya. Nah, Mario, kutipan kali ini adalah kutipan lainnya yang diambil dari buku Church History karya Eusebius. Jadi kamu tolong bacakan. Baiklah, di dalamnya Eusebius mengatakan, namun para uskup di Asia yang dipimpin oleh Polykrates memutuskan untuk tetap memegang teguh adat yang telah diwariskan kepada mereka. Kemudian dalam sebuah surat yang ditujukannya kepada Victor dan gereja Roma, Polykrates menyebutkan kata-kata tradisi yang telah diwariskan kepadanya. Baiklah, kemudian di dalam surat tersebut Polykrates mengatakan,
Kami selalu merayakan hari-hari raya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Alkitab. Kami tidak menambah ataupun mengurangi hitungan harinya. Karena di Asia, terang besar telah tertidur, tapi akan terbangun kembali pada hari kedatangan Tuhan ketika Dia akan datang dengan kemuliaan dari sorga dan mencari semua orang-orang kudus. Di antara orang-orang kudus tersebut adalah Filipus, salah satu dari 12 rasul, dan terlebih lagi Yohanes yang merupakan seorang guru dan juga saksi yang bersandar dekat kepada Tuhan, lalu Polikarpus di Smyrna yang merupakan seorang uskup dan martir yang meninggal di Efesus. Mereka semua merayakan hari ke-14, yaitu hari Paskah Passover, sesuai dengan Injil. Tidak melanggar aturan apapun dan terus menaati aturan dengan penuh iman. Wah, sungguh kutipan yang menakjubkan, Doni. Iya, betul sekali Mario. Itu memang menakjubkan sekali ya. Yang ingin disampaikan oleh Polikrates di sini adalah bahwa Rasul Filipus, Yohanes Terkasih, dan Polikarpus yang merupakan murid dari Yohanes dan telah mempelajari Injil darinya, mereka semua merayakan hari Paskah Passover, bukan Paskah Easter. Dan mereka menghitungnya dengan menggunakan kalender Alkitabiah. Polikrates mencoba untuk menjelaskan pada uskup Roma. Dia seakan berkata, lihat, para rasul dan semua keturunan rohani langsung dari para murid, mereka semua menggunakan kalender Alkitabiah untuk menghitung hari Paskah Passover. Mereka tidak menggunakan kalender Julian. Dan tentunya mereka tidak merayakan hari raya Paskah Easter penyembah berhala. Dalam surat itu dia berusaha untuk membuat Victor menjadi paham. Iya, hal itu bisa didukung kuat dengan fakta bahwa ukiran pada makam para umat Kristen awal menggunakan tanggal kalender Julian dan lunisolar sekaligus. Oleh karena itu, masuk akal bila kita menyimpulkan bahwa mereka juga merayakan hari Sabat mingguan dengan menggunakan kalender Alkitab. Ya, tentu saja. Bila orang-orang percaya di Asia tetap teguh menggunakan kalender Alkitab untuk menghitung hari Paskah Passover, maka kemungkinan mereka tetap akan merayakan hari Sabat yang sebenarnya dengan menggunakan kalender Alkitab. Iya, jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Victor? Tentunya kekristenan sudah tidak lagi menggunakan kalender Alkitab, dan Paskah Easter adalah salah satu dari hari-hari raya dalam kalender gereja. Nah, menurut Eusebius, uskup Roma melakukan hal yang selalu dilakukan Paus sejak saat itu, yaitu mengucilkan mereka. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Pada saat itu kan belum ada denominasi-denominasi terorganisir seperti sekarang ini, Doni. Ya, memang tidak ada, tapi uskup Roma memiliki banyak pengaruh dan dengan pengaruh tersebutlah mereka pun mendapatkan kekuasaan. Ini adalah kutipan selanjutnya dari Eusebius, jadi tolong dibacakan. Baiklah, di dalam kutipan ini Eusebius mengatakan bahwa uskup Roma dengan cepat berupaya untuk memisahkan diri dari jemaat di seluruh Asia dan menganggap semua gereja yang sepakat dengan jemaat di seluruh Asia sebagai orang-orang yang menyimpang. Dan kemudian dia menuliskan surat dan mendeklarasikan bahwa saudara-saudara di Asia tersebut akan dikucilkan sepenuhnya. Wah, Doni, Anda tahu hal ini mengingatkan saya pada apa? Apa itu? Pada kitab Wahyu pasal 2, yaitu mengenai surat kepada gereja di Efesus. Di dalamnya kita mendapatkan istilah gereja-gereja di Asia. Dan kita beranggapan bahwa yang dimaksud itu adalah wilayah timur yang lebih jauh lagi. Tapi sebenarnya yang dia maksud adalah wilayah Levan atau Syam di Mediterania Timur. Efesus adalah salah satu dari gereja-gereja di Asia, dan gereja itu dipuji di dalam kitab Wahyu pasal 2 atas ketaatan dan iman mereka pada kebenaran dan juga karena tetap menolak ajaran salah. Nah, saya ingin membacakannya. Tunggu sebentar, akan saya bacakan ayatnya. Nah, ini dia. Di dalamnya dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, hal yang menurut saya menakjubkan dari kutipan-kutipan ayat ini adalah menyambung apa yang telah Anda jelaskan, Doni, bahwa ajaran Nikolaus adalah sebuah bentuk paham anti-hukum. Pada dasarnya, ajaran tersebut mengajarkan Anda untuk berbuat dosa karena menganggap hukum Yahwa sudah tidak lagi berlaku. Lalu, apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik, Doni? Gereja Katolik mengajarkan bahwa hukum Yahwa telah dipakukan di atas salib, dan oleh karena itu hari Sabat hanyalah untuk orang-orang Yahudi. Betul-betul. Keduanya mengajarkan hal yang sama.
Baiklah Doni, silakan lanjutkan penjelasan Anda. Pembahasan ini mulai menarik. Karena kita bisa melihat bagaimana paham penyembah berhala di barat berselisih dengan gereja-gereja yang setia di timur. Nah, benih-benih ketaatan yang dipuji di dalam kitab Wahyu pasal 2 itu masih tetap bertahan hingga abad keempat. Baiklah, penting untuk dicatat bahwa tidak pernah ada perdebatan mengenai kapan hari kebangkitan harus dirayakan. Kedua pihak mengakui bahwa hari tersebut dirayakan pada tanggal 16 Abib sesuai dengan kalender lunisolar. Iya, berbeda dengan umat Kristen zaman ini, dulu mereka sangat mawas bahwa mereka sedang berhadapan dengan dua jenis metode penanggalan yang berbeda. Ya, tepat sekali. Jadi ketidaksepahaman antara umat Kristen yang telah menganut paham penyembah berhala di barat dan umat Kristen apostolik di timur adalah mengenai kapan mereka harus merayakannya. Oh, saya mengerti. Karena tanggal-tanggal harus ditentukan dengan kalender, jadi pada akhirnya perdebatan tersebut adalah perdebatan mengenai kalender mana yang harus digunakan untuk menentukan hari raya tersebut. Ya, itu betul. Umat Kristen telah mengetahui sejak lama bahwa umat Kristen yang ke barat-baratan itu telah mengadopsi praktek-praktek penyembah berhala. Tapi kita belum pernah menyadari sebelumnya bahwa yang menjadi dasar dari penggabungan ini adalah sesuatu yang berasal dari kalender penyembah berhala, yaitu kalender Julian. Nah, untuk menggabungkan umat Kristen dengan penyembah berhala, perayaan hari penyalipan dan hari kebangkitan harus diubah dari menggunakan penanggalan lunisolar Alkitab dan menggantinya dengan menggunakan penanggalan kaum penyembah berhala, yaitu kalender solar Julian. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, Konstantin menetapkan serangkaian aturan yang meninggikan hari Minggu sebagai hari peribadatan. 4 tahun setelah dekrit tersebut, dia meyakinkan konsili Nisea pada tahun 325 untuk memenangkan perdebatan itu. Perdebatan itu adalah perdebatan antara hari Paskah Passover pada kalender lunisolar Alkitab atau hari Paskah Easter pada kalender solar Julian. Ya, betul. Dan mereka memutuskan untuk berhenti merayakan pengorbanan Sang Juru Selamat dan kebangkitannya pada hari ke-14, ke-15, dan ke-16 pada bulan Abib di kalender Alkitab. Dan kemudian menggantikannya dengan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada kalender Julian. Dan itu bukan sekedar hari Minggu, tapi itu adalah hari yang sesuai dengan ritual kuno untuk merayakan kesuburan musim semi, yaitu Paskah Easter. Dan karena uskup Roma menginginkan kekuasaan yang lebih besar, dia menggunakan pengaruhnya untuk mendukung penguasa dan mendukung agenda Konstantin. Iya, tapi itu adalah agenda politiknya. Dia ingin menyatukan kerajaan tersebut. Ya, dan itulah tepatnya mengapa uskup Roma bersekutu dengan sang penguasa. Dia juga memiliki agenda politik. Dia menginginkan lebih banyak kekuasaan dan pengaruh. Kemudian dia menyadari bahwa cara untuk mendapatkan semuanya itu adalah dengan cara membuat dirinya diterima oleh para penyembah berhala. Iya, itu masuk akal dan itu sangat jahat, Doni. Iya. Tadi saya pernah meminta kepada Anda kan untuk membacakan kutipan dari buku Michael Rostoptev yang berjudul Social and Economic History of the Roman Empire. Dan dari kutipan itu kita bisa memahami agenda politik yang mendorong campur tangan Konstantin di dalam wilayah rohani. Nah, berikut ini adalah kutipan lainnya dari buku tersebut. Tepatnya ada di halaman 456, Mario tolong dibacakan. Baiklah, dalam kutipan ini dikatakan, pada masa kekuasaan Konstantin, kemurtatan di dalam gereja telah siap membantu penguasa yang merupakan rekan mereka untuk menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa orang-orang. Jadi, hal inilah yang menyebabkan gereja Roma berada dalam posisi yang sangat kuat selama era kegelapan. Ya, betul. Seperti yang dikatakan oleh John Dalberg Acton, kekuasaan cenderung merusak. Dan kekuasaan yang absolut sudah pasti akan merusak sepenuhnya. Konstantin tetap bersikeras bahwa penanggalan Yahudi sudah tidak boleh digunakan untuk memperhitungkan hari-hari raya Kristen. Nah, Mario, masih ada kutipan yang harus Anda bacakan ya. Oke. Kutipan yang satu ini agak panjang, oke? Tapi ini adalah kutipan yang kuat. Anda tahu kan bagaimana umat Kristen zaman ini menganggap bahwa hari Sabtu sebagai hari Sabat karena pada hari itulah umat Yahudi beribadah. Iya. Nah, seorang sarjana Yahudi sangat tahu bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Kutipan ini dituliskan oleh Heinrich Gratz dalam volume 2 bukunya yang berjudul History of the Jews. Buku ini bahkan diterbitkan oleh Jewish Publication Society of America. Kutipan ini dengan jelas menunjukkan agenda Konstantin pada Konsili Nisea. Baiklah Doni, dalam kutipan ini dikatakan, pada Konsili Nisea, kekristenan telah kehilangan hubungan dengan asal-usulnya. Hingga saat ini, hari raya Paskah Easter selalu dirayakan bersamaan dengan hari Paskah Passover Yahudi dan tentu saja pada hari-hari yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Sanhedrin di Yudea mengenai itu. Tetapi ke depannya, perayaan hari Paskah Easter tersebut akan dirayakan secara terpisah dan terlepas dari kalender Yahudi. Lihat kan, mereka memutuskan kalender Alkitabiah sudah tidak akan digunakan. Nah, ini adalah bagian selanjutnya. Dalam bagian ini, Gratz mengutip perkataan Konstantin. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana Konstantin menyingkirkan kalender Alkitab dan melarang penggunaannya bagi umat Kristen. Baiklah, pada kutipan ini Gratz mengutip Konstantin yang mengatakan,
Karena betul-betul tidak pantas bila hari raya yang paling kudus ini, yaitu Paskah Easter, kita harus mengikuti adat bangsa Yahudi. Untuk selanjutnya lebih baik kita berbeda dengan orang-orang jahat itu. Karena Sang Juru Selamat kita telah menunjukkan jalan yang lain. Betul-betul absurd bila orang-orang Yahudi membual bahwa kita, umat Kristen, tidak berhak untuk merayakan hari Paskah tanpa menggunakan aturan-aturan mereka dalam menentukan kalender. Begitulah yang dikatakan oleh Konstantin sang penguasa, dan kemudian itu menjadi prinsip yang memandu gereja yang pada saat ini akan menentukan nasib orang-orang Yahudi. Jadi itulah sebabnya mengapa umat Yahudi pada zaman ini beribadah di hari Sabtu, Doni. Iya, pada akhirnya itulah yang menjadi alasannya. Kita akan membahas aspek itu pada program-program selanjutnya ya, secara lebih mendalam. Tapi untuk saat ini cukup kita ketahui bahwa ya, itulah awal mulanya. Konstantin berhasil mencapai 3 hal yang dampaknya masih ada hingga saat ini. Yaitu pertama, dia menetapkan siklus mingguan 7 hari keplanetan dengan menjadikan Dies Solis atau hari Dewa Matahari atau hari Minggu sebagai hari pertama dan Dies Saturni atau hari Dewa Saturnus atau hari Sabtu sebagai hari terakhir dalam siklus mingguannya. Yang kedua, dia meninggikan hari Paskah Easter dan menjamin bahwa hari Paskah Passover yang sebenarnya tidak akan jatuh pada hari yang sama dengan hari Paskah Easter penyembah berhala. Ketiga, dia meninggikan Dies Solis atau hari Dewa Matahari atau hari Minggu sebagai hari peribadatan, baik bagi kaum penyembah berhala maupun bagi umat Kristen. Jadi itulah mengapa hari Minggu Paskah Easter masuk di dalam kekristenan dan dianggap sebagai hari kebangkitan Kristus. Dan dalam jangka panjang itulah sebabnya kebanyakan umat Kristen pada zaman ini beribadah di hari Minggu. Ya, sayangnya dampak dari penyesuaian ulang penghitungan waktu itu mengakibatkan hari sebelum hari Minggu Paskah Easter yaitu hari Sabtu kemudian dianggap sebagai hari Sabat Alkitab yang sebenarnya. Itulah dampak penting dari aturan hari Minggu yang ditetapkan oleh Konstantin. Dan aturan itu kemudian menjadi pondasi bagi asumsi modern bahwa siklus mingguan yang tidak terputus memang telah ada sejak awal. Luar biasa, dan asumsi itu telah menyebar di seluruh kekristenan. Ada sekitar 600 denominasi Protestan yang beribadah pada hari Sabtu. Mereka tentunya berniat menghormati Yahwa, tapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa mereka tidak beribadah di hari Sabat yang Alkitabiah, Doni. Ya, dan tindakan Konstantin itu sebenarnya menguntungkan kelompok penyembah berhala di dalam kerajaannya. Namun, uskup Roma yang korup mampu memutarbalikannya. Mereka menyampaikan bahwa tindakan-tindakan Konstantin itu menguntungkan umat Kristen. Kutipan yang Anda berikan kepada saya tadi itu sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Pada masa kekuasaan Konstantin, kemurtatan di dalam gereja telah siap membantu penguasa yang merupakan rekan mereka untuk menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa orang-orang. Dan begitulah caranya kalender lunisolar yang asli, yang diwariskan dari sejak masa penciptaan dan pada masa Musa, menjadi hilang. Hanya demi memajukan aspirasi politik uskup Roma dan kekaisaran Roma lebih luas lagi. Iya, dan iblis pun menang. Sungguh menyedihkan, sangat menyedihkan. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC di seluruh dunia. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan Radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu pengalaman tersulit yang pernah dialami seseorang adalah kehilangan orang yang dikasihi oleh karena kematian. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa kehilangan, rasa bersalah, rasa sakit, dan penyesalan. Dalam kondisi ini yang dirasakan hanyalah kesepian. Lebih jauh, ada masalah lain saat mengalami kedukaan yang dirasakan oleh banyak orang. Ada yang bingung karena tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Ada pula yang khawatir karena merasa bahwa orang yang mereka cintai, yang sudah meninggal, sedang melayang-layang di dekat mereka dan sedang menonton semua yang mereka lakukan. Namun Yahwa tidak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan tentang apa yang terjadi pada saat kematian, dan kebenaran itu sangat menghibur. Jika Anda tertarik untuk mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian, tontonlah video dengan judul Beristirahat dalam Damai di worldslastchance.com. Sekali lagi, tontonlah video dengan judul
beristirahat dalam damai di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena Anda masih setia bergabung bersama kami di Radio WLC. Nah, sekarang kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Pertanyaan kali ini dikirimkan dari kota Las Condes di Chili. Nah, Doni, tahukah Anda bahwa Gurun Atacama di Chili adalah tempat yang terkering di seluruh bumi? Wah, betulkah itu? Saya tidak mengetahuinya. Ya, beberapa tempat pemantauan cuaca di sana tidak pernah mendapati hujan sejak pertama kali mereka mulai memantau. Wah, ternyata Gurun Atacama lebih besar daripada Gurun Sahara. Baiklah, Santino Ramirez menulis, saya adalah seorang Protestan yang dibesarkan di negara Katolik. Saya pernah mendengarkan istilah dikandung tanpa noda, tapi tidak betul-betul memahaminya. Nah, bisakah kalian menjelaskan kepada saya apa arti istilah tersebut? Mari kita mulai menjawabnya dengan mendefinisikan istilah tanpa noda. Kita menggunakan istilah itu untuk merujuk pada sesuatu yang sangat bersih atau suci. Iya, itu juga bisa diartikan murni. Ya, murni. Nah, apakah Anda mengenal seseorang atau bisakah Anda memikirkan seseorang yang memiliki karakter yang bisa Anda anggap tidak bernoda? Baiklah. Nenek saya adalah seorang wanita yang luar biasa dan dia sungguh berbahaya bila dia marah. Saya tidak pernah melihat orang lain yang pemarah seperti itu. Saya tidak begitu sering melihatnya marah, tapi bila dia sudah betul-betul marah, maka waspadalah. Ya, jadi dia tidak bisa disebut tanpa noda, ya? Betul. Dia adalah seorang wanita yang hebat, tapi bahkan dia pun pasti akan sepakat bahwa dia tidak bisa disebut tidak bernoda. Tapi memangnya ada seseorang yang bisa kita sebut tidak bernoda? Karena di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Ya, ada betul. Nah, silakan buka dan bacakan kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Baiklah, kitab Yesaya pasal 59 dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Karena dosa kita telah memisahkan kita dengan pencipta kita, oleh karena itu kita membutuhkan seorang mediator yang sempurna. Dan tentunya yang bisa seperti itu hanya Yahuswa. Nah, Mario, selanjutnya tolong bacakan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Baiklah, di dalamnya dikatakan, Yahusua yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Nah, itu tidak berarti bahwa kita tidak bernoda, ya? Benar. Itu berarti bahwa Yahwa mengaitkan kebenaran Sang Juru Selamat kepada kita semua. Jadi ketika Yahwa melihat kita, dia tidak akan melihat bagian dari diri kita yang penuh dengan dosa. Tapi dia akan melihat kesempurnaan kebenaran Yahusua melingkupi kita. Yang ingin saya sampaikan adalah Anda benar. Tidak ada satupun manusia yang dengan kekuatannya sendiri bisa menjadi tanpa noda. Hanya melalui iman di dalam Yahusua kita beroleh anugerah untuk membuat hidupnya yang tidak bernoda diperhitungkan kepada kita. Tapi umat Katolik memiliki pemahaman yang berbeda. Ajaran Katolik resmi mengajarkan bahwa sejak lahir perawan Maria telah mendapatkan berkat dan keistimewaan dari Tuhan yang Maha Kuasa melalui jasa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia,
dia dibebaskan dari dosa turunan. Jadi umat Katolik percaya bahwa dia adalah seorang yang tanpa dosa. Ya. Tapi itu bertentangan dengan kitab Roma pasal 3 ayat 23. Ya, saya tahu Mario. Tapi itulah yang mereka yakini. Tapi ini lebih daripada itu. Umat Katolik percaya dalam ajaran yang disebut dosa turunan. Benar. Nah, ajaran itu mengajarkan bahwa semua orang telah mewarisi dosa. Semua orang tidak hanya mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa, tapi juga telah mewarisi dosa itu sendiri. Oleh karena itu, bahkan seorang bayi yang baru lahir pun dianggap telah memiliki dosa. Baiklah, lalu? Nah, umat Katolik percaya bahwa karena Maria adalah ibu dari Sang Mesias, maka secara ajaib, Yahwa telah menjaganya agar tidak tercemari dari dosa turunan. Itulah yang mereka maksud dengan istilah dikandung tanpa noda. Oh iya? Saya kira istilah itu mengenai kelahiran Yahusua. Nah, itu adalah asumsi yang cukup umum ya, tapi bukan. Itu tidak membicarakan tentang kelahiran Yahusua. Itu membicarakan tentang kelahiran Maria. Oke. Secara khusus dikatakan bahwa dia tidak mewarisi dosa turunan. Masalahnya adalah, hal itu bertentangan dengan kitab suci. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Itu adalah pernyataan yang berlaku untuk semua orang. Jadi jelas Maria pun termasuk di dalamnya, Doni. Ya, betul. Nah, ajaran mengenai dikandung tanpa noda tidak diajarkan di dalam Alkitab. Sebaliknya Alkitab mengajarkan bahwa semua orang termasuk Maria adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Sebenarnya, Maria sendiri juga pernah berkata bahwa dia membutuhkan juru selamat. Betulkah itu? Betul. Di mana dia mengatakannya? Di sini, di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 47. Ini adalah kisah yang terjadi setelah malaikat berkata kepada dia bahwa dia akan diberkati oleh Yahwa melalui Roh Kudus sehingga dia akan mengandung. Ini adalah ayat yang indah. Lalu Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Yahwa dan hatiku bergembira karena Eloa juru selamatku." Nah, Doni, bila Maria memang tidak berdosa, maka dia tidak akan membutuhkan juru selamat, kan? Ya, itu adalah poin yang bagus. Dia mengaku bahwa dia juga membutuhkan juru selamat, sama seperti kita semua. Benar. Jadi sebagai ringkasan, gagasan mengenai dikandung tanpa noda tidak ada hubungannya dengan Yahusua ketika dikandung. Karena gagasan tersebut membahas mengenai perawan Maria ketika dia dikandung, bahwa sejak pertama kali dikandung di dalam rahim ibunya, dari sejak saat itulah dia terbebas dari dosa turunan. Karena itu, gagasan itu atau Alkitab hanya ada satu yang benar. Atau bisa juga dikatakan bahwa Maria adalah pendosa sama seperti kita semua. Ya, satu-satunya cara bagi semua orang, termasuk bagi Maria untuk menjadi tanpa noda adalah untuk mendatangi Bapa, apa adanya. Dan dengan iman menerima kebenaran Yahusua untuk menutupi dosa kita. Itulah satu-satunya cara. Benar. Nah, Mario, tadi Anda telah membacakan kitab Roma pasal 3 ayat 23 ya. Tapi mari kita bacakan itu sekali lagi dan sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, tolong bacakan ayat 21 hingga 26. Baiklah, saya sudah membuka ayatnya. Di dalamnya dikatakan, "Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Yahwa telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Yahwa karena iman dalam Yahusua bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yahusua. Yahusua telah ditentukan Yahwa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabaran Yahwa. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yahusua." Itulah satu-satunya cara agar kita semua, termasuk Maria, bisa menjadi tanpa noda. Dan caranya adalah dengan melalui iman terhadap jasa darah Yahusua. Iya, seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen Kotak Surat Harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. James Jeffers lahir di Newport, Pulau Road di Amerika Serikat pada tanggal 5 November 1798. Ayahnya adalah seorang kapten laut yang pernah bertugas sebagai prajurit selama Perang Kemerdekaan Amerika dengan menggunakan privateer. Privateer adalah kapal-kapal milik pribadi yang diberi kewenangan untuk membajak musuh di masa-masa perang. Nah, ketika dia baru berusia 17 tahun, James sudah pergi melaut. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, James sendiri telah ikut terlibat dengan pembajakan. Tidak lama kemudian, dia bergabung dengan rekan-rekan sesama kru dalam sebuah pemberontakan. Para pria itu dengan cepat memutuskan untuk menjadi bajak laut. Mereka menyerang kapal-kapal lain dan mencuri barang kapal-kapal tersebut. James berusaha menyembunyikan identitasnya dengan menamai dirinya Charles Gibbs. Nah, sebagai bajak laut, Gibbs ditakuti secara luas. Dia terkenal karena memperlakukan para tahanan dengan keras dan brutal. Pada akhir November tahun 1830, James bersama dengan 3 perompak lainnya ditangkap dan dipenjara untuk menunggu persidangan di kota New York. Sesaat sebelum eksekusinya pada tanggal 25 April 1831, James mengaku telah terlibat dalam kematian hingga lebih dari 400 orang. Dia mengatakan bahwa setelah pembunuhan dan penjarahan kapal pertamanya, hati nuraninya menyiksanya. Dia merasa sangat bersalah. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, dengan melakukan lebih banyak lagi pembunuhan, dia bisa merampok sebuah kapal, membunuh seluruh awaknya, dan kemudian tidur nyenyak sepanjang malam. Begitulah cara hati nuraninya mengeras. Seiring meningkatnya kejahatannya, penyesalan dan rasa bersalahnya semakin berkurang. Nah, para pendengar, pada akhirnya hati nurani yang keras akan menuntun seseorang untuk melakukan dosa yang tidak dapat diampuni karena dosa itu mengeraskan hati. Dosa itu bahkan membunuh keinginan untuk bertobat. Jika Anda telah berdosa sampai pada titik di mana hati Anda sudah terasa keras dan Anda bahkan tidak ingin bertobat lagi, itu belum terlambat. Yahwa tahu apa yang dosa perbuat terhadap hati dan bahkan telah membuat ketentuan untuk itu. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27, Bapa berjanji, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya." Para pendengar, jika Anda telah berdosa dan menolak untuk menanggapi panggilan Roh Kudus, jika Anda merasakan bahwa hati Anda telah menjadi keras seperti batu, jangan menyerah. Yahwa telah berjanji untuk mengubah hati Anda yang sekeras batu. Dia adalah Sang Pencipta, sehingga Dia dapat mencipta ulang hati Anda. Dia akan memberi Anda hati yang benar-benar baru, yang peka terhadap panggilannya. Tugas Anda adalah memintanya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik.
Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Tipu daya iblis memang sangat menjerat. Kita akan berpikiran bahwa setelah beberapa lama, kita akan tiba pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa mengejutkan kita. Dan harus saya akui bahwa pembahasan mengenai sejarah yang terlupakan ini sungguh, entahlah, sepertinya itu mengerikan. Ini adalah hal yang besar. Pembahasan ini telah sepenuhnya mengubah pemahaman kita akan sejarah dan apa yang telah kita asumsikan mengenai kapan hari Sabat dan hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah itu bukanlah betul-betul sejarah yang terlupakan. Para sarjana Yahudi mengetahuinya. Para sejarawan tahu bahwa para sarjana Yahudi itu tahu. Mereka mengakuinya. Orang-orang awam, umat Kristen pada umumnya yang selalu ke gereja pada hari Minggu atau Sabtu, mereka semualah yang tidak mengetahui itu. Mereka mengira bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk menghormati Yahwa. Sungguh menyedihkan. Iya, mereka semua harus mengetahui hal ini, Doni. Ya, mereka betul-betul harus mengetahuinya. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, pertempuran terakhir antara Yahwa dengan setan adalah pertempuran dalam hal peribadatan. Betul. Khususnya kapan kita akan beribadah. Karena kalender yang kita gunakan secara sadar untuk menghitung hari beribadah kita akan mengungkap kepada siapa kita setia. Iya, dan itu bukanlah mengenai paham legalis. Itu mengenai kesetiaan. Bila kita berada pada sebuah hubungan yang penuh kasih, bukankah kita akan melakukan segala hal untuk membuat pasangan kita merasa dikasihi, dihormati, dan dihargai? Dan pasangan kita tentunya tidak akan merasa demikian bila kita melakukan hal-hal yang berkebalikan dari hal-hal tadi lalu seakan berkata, tidak apa-apa, dia tahu bahwa saya mengasihinya. Hal yang sama pun berlaku bagi Bapa dan Sang Anak. Kita tidak menghormati Yahwa bila kita beribadah di hari Sabtu, meskipun kita tahu bahwa itu adalah hari Sabat yang palsu. Dan kita tidak menghormati Yahusua bila kita beribadah di hari Minggu, karena pertama, itu bukanlah hari di mana dia dibangkitkan. Itu adalah hari untuk menghormati dewa para penyembah berhala. Dan yang kedua, itu adalah hari yang dipromosikan secara politik oleh seorang penguasa dan seorang imam korup yang haus akan kekuasaan dan tidak mendapatkan izin ilahi atau semacamnya. Nah, tentunya ada sangat banyak orang-orang tulus yang menjalani hidup dengan segala terang yang telah mereka dapatkan dan Yahwa menerima kasih dan kesetiaan mereka. Dia bisa membaca isi hati kita. Tapi kini pengetahuan kita semakin ditingkatkan. Dan bukan hanya pengetahuan mengenai tafsiran nubuatan yang tepat dan benar, tapi juga mengenai kebenaran itu sendiri. Iya, para pendengar sekalian, ini adalah informasi yang sangat penting. Kitab Wahyu pasal 20 menyebutkan upah yang akan diberikan kepada orang-orang benar. Pada ayat keempat dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yahusua dan karena firman Yahwa, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Yang perlu dicatat, orang-orang yang akan menang itu adalah orang-orang yang menolak untuk menyembah binatang itu dan patungnya. Iya, betul. Dan tanda yang dimaksud itu bukanlah seperti tato, chip identitas, frekuensi radio, ataupun KTP dan tanda pengenal lainnya. Yang dibahas di dalam ayat itu adalah bahwa semua itu mengenai peribadatan. Betul. Nah, bisakah kita betul-betul menghormati Yahwa bila kita menyembahnya pada hari yang kita tentukan dengan menggunakan kalender Masehi yang merupakan adaptasi dari kalender Julian itu sendiri? Promosi Konstantin agar kalender Julian digunakan untuk tujuan peribadatan adalah hal yang secara khusus didesain untuk menciptakan pemisahan antara umat Kristen dengan Yahudi. Itu adalah sebuah pemberontakan yang sangat mencolok. Iya, kitab Wahyu pasal 9 adalah nubuatan yang juga merupakan peringatan. Di dalamnya disebutkan peristiwa tipu daya terakhir yang akan dilakukan oleh iblis. Di masa depan kelak, setan-setan akan menyamar menjadi makhluk luar angkasa dan kemudian menyerang bumi. Anda bisa membaca mengenai itu di dalam kitab Wahyu pasal 9. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat mendetail. Pada saat itu, Paus akan diminta untuk mewakili bumi untuk bernegosiasi dengan makhluk yang menyamar menjadi alien itu. Paus akan berhasil menegosiasikan perjanjian damai dengan mereka. Dan orang-orang akan rela melakukan perjanjian itu
Karena mereka ingin mendapatkan kenyamanan dan rasa aman yang sementara. Bumi akan menjadi begitu rusak ketika para alien tersebut menyerang, sehingga orang-orang tidak akan berani untuk membangkang. Itu akan membuat Paus menjadi semakin mudah untuk memaksakan hari peribadatan yang berbeda dari yang telah ditentukan di dalam kitab suci. Lagi pula, ancaman akan kembalinya para alien tersebut bila kita menolak beribadah di hari yang telah ditentukannya, yaitu hari Minggu, adalah hal yang akan semakin memudahkan tujuan Paus itu. Betul. Nah, Doni, Salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah itu akan mengubah hari peribadatan kita dari hari Sabat yang asli ke hari Minggu karena secara terbuka Katolik telah mengakuinya. Nyatanya secara terbuka mereka juga mengakuinya sebagai tanda otoritas mereka. Pada bulan Agustus tahun 1900, sebuah terbitan dari Catholic Press di kota Sydney, Australia, mengatakan hari Minggu ditetapkan oleh Katolik dan klaim untuk merayakannya hanya bisa dibenarkan oleh prinsip-prinsip Katolik. Dari permulaan hingga akhir dari isi kitab suci, tidak ada satupun ayat yang menjamin pemindahan waktu beribadah publik setiap minggu berubah dari hari terakhir menjadi hari pertama dalam sebuah minggu. Jadi para pendengar sekalian, jangan biarkan Anda dibodohi. Hari Minggu bukanlah hari kebangkitan Yahusua dan Anda tidak menghormatinya bila Anda beribadah pada hari Minggu. Terlebih, ketika Anda telah mawas mengenai apa yang akan menjadi taruhannya, maka Anda tidak akan bisa lagi menganggap diri Anda tidak tahu menahu soal itu. Karena kini, kita semua bertanggung jawab atas kebenaran yang kita semua telah ketahui. Hal yang betul-betul menarik adalah, seperti yang telah dijanjikan oleh Daniel, pengetahuan sedang ditingkatkan dan pengetahuan itu mengenai pentingnya peribadatan. Karena konflik terakhir nantinya adalah soal peribadatan. Kitab Yesaya pasal 58 bahkan memberikan nubuatan mengenai pemulihan kebenaran. Nah, Mario tolong buka dan bacakan ayat 12 hingga 14. Baiklah Doni, di dalamnya dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Hukum Yahwa telah dilanggar ketika Gereja Katolik menyatakan bahwa hukum ilahi telah dipakukan di atas salib dan bahwa orang-orang harus beribadah di hari Dewa Matahari milik kaum penyembah berhala. Tapi kini kita memiliki kesempatan untuk memulihkan hari Sabat ke tempat yang semestinya. Baiklah, Mario silakan dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Nah, dengarkan, semua ini adalah tentang hari Sabat. Benar. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Itu adalah pekerjaan Yahwa yang harus dikerjakan oleh kita semua pada zaman ini, yaitu untuk memulihkan hari Sabat. Benar. Kita harus menghormatinya dengan menyembahnya di hari kudusnya, yang dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan diberi makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhur kita. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.